Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurma Rizika Suleman dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan atau kemakmuran pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Yang pertama ada perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, yang ketiga pengelolaan aset atau aktiva. Perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan dalam era tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Fokusnya pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran dan pemegang saham. Dalam era 1980-an, analisisnya meliputi inflasi dan efek terhadap suku bunga dan deregulasi lembaga-lembaga. Lalu ada peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan. Semakin pentingnya pasar keuangan internasional dalam era tahun 1990-an, fokusnya manajemen keuangan internasional, perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21. Tidak begitu pesat perkembangannya, namun umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Teori keuangannya adalah teori pasar modal efisien atau capital market theory. Ada teori struktur modal atau capital structure theory, teori dividen atau dividend theory, teori diskon aliran kas atau cash flow discounted theory, teori agensi atau agensi teori, teori informasi asimetrik atau asymmetric information theory, teori portofolio atau portfolio theory. Lalu di sini yang terakhir ada teori opsi atau option theory. Peranan manajemen keuangan adalah yang pertama, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi ada bagaimana memperoleh dana, lalu ada bagaimana menggunakan dana tersebut, lalu ada manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Fungsi-fungsi manajemen keuangan yang pertama itu ada pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang benar
berada di posisi itu. Marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Adapun tujuan manajemen keuangan yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, yang ketiga memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Beberapa peluang karir di bidang keuangan. Yang pertama itu ada peluang pertama adalah pada perusahaan besar sebagai budget officer. Yang kedua peluang kedua sebagai manajer keuangan. Yang ketiga peluang ketiga itu sebagai finance manager dan finance director, terutama pada multinational company. Yang keempat, peluang keempat sebagai financialist dan financial officer pada lembaga seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian, dan lain-lainnya. Peluang kelima sebagai financialist dan financial officer pada perusahaan. Underwriter atau penjamin emisi. Perusahaan sekuritas di pasar modal. Lalu ada keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan biasanya dibedakan atas dua jabatan, yaitu yang pertama ada bendaharawan atau treasurer, bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. Yang kedua, administrasi pembukuan atau akuntansi atau controller, bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Fungsi keuangan, analisis aspek keuangan dari seluruh keputusan itu meliputi keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan? 2. Keputusan pembiayaannya atau keputusan struktur modal perusahaan. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk aktiva real yang dipergunakan. Yang ketiga, keputusan investasi atau investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial tersebut. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi akan mempengaruhi langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan masa yang akan datang. Keputusan investasi ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Untuk perkataan saya dan yang lain-lainnya mohon dimaafkan. Saya hanya bisa mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.